Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ade Septia Permadani, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021. Setelah kemarin kita membahas akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik, sekarang kita akan membahas mengenai komitmen mutu dan anti korupsi. Banyaknya keluhan masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintahan seperti maraknya kasus korupsi, program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai, kecenderungan pelaksanaan tugas yang hanya seperti rutinitas kewajiban, dan masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur adalah cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Mutu sendiri adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan atau spesifikasi. Sedangkan komitmen adalah sebuah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau perbuatan. Sehingga komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa. Bagi seorang aparatur sipil negara, sangat penting untuk memegang teguh komitmen mutu dalam melayani publik. Untuk meningkatkan mutu itu sendiri, kita perlu memahami konsep efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, ataupun sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Sedangkan inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dalam melayani publik, kita harus memegang teguh nilai-nilai dasar orientasi mutu, di antaranya komitmen pada kepuasan customers, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan berkelanjutan. Ada 5 pilar utama dalam manajemen mutu terpadu, yaitu organisasi sebagai pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu, produk yang bermutu sebagai hasil kerja melalui proses yang bermutu dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi, dengan dibimbing oleh pemimpin yang kuat dan kredibel. Ada 6 alat yang dijadikan tolak ukur pemastian mutu pelanggan, diantaranya standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan, dan ombudsman yang membantu pelanggan jika mereka tidak puas dengan sistem penanganan keluhan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk mencapai kualitas mutu diperlukan pendekatan inovatif. Ada 4 cara berinovasi yang dapat dilakukan, yaitu pertama penemuan dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 2. Pengembangan dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. 3. Duplikasi dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada, tapi tidak semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif. Yang keempat dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Dalam meningkatkan kualitas mutu juga diperlukan peningkatan produktivitas. Produktivitas ditentukan oleh motivasi dan kemampuan. Motivasi ada internal dan eksternal. Internal berasal dari dalam diri pegawai yang bersumber dari kesadaran diri akan tanggung jawab sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman, dan kebutuhan. Sedangkan eksternal berasal dari pengaruh lingkungan yang bersumber dari budaya organisasi, kepemimpinan, hubungan, ataupun dukungan infrastruktur. Selain kekuatan motivasi, tingkat produktivitas juga dipengaruhi oleh kemampuan pegawai. Kemampuan dapat dibangun melalui pendidikan, pelatihan, kebiasaan, dan pengalaman. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dapat dilakukan dengan berpikir kreatif, di mana tidak hanya berpikir tentang bagaimana menciptakan sesuatu dari segi fungsi, tetapi juga membuat desain yang menarik. Tidak hanya berpikir tentang bagaimana berargumentasi, tetapi juga tentang cerita atau sejarahnya. Tidak hanya berpikir tentang fokus, tetapi juga simfoni. Tidak hanya berpikir serius, tetapi juga tentang permainan. Tidak hanya berpikir tentang jumlah, tetapi juga arti penting dari sesuatu yang diciptakan. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan dengan yang awalnya berorientasi kepada peraturan menjadi berorientasi kepada publik, yang awalnya cara kerja asal bapak senang rutinitas dan asal-asalan menjadi berorientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar, yang awalnya bersikap pasif menjadi dinamis, proaktif, dan inovatif, dan yang awalnya cara kerja individualis dan egosentris menjadi cara kerja tim dan kolektif.
Materi kedua yang akan kita bahas adalah anti korupsi. Korupsi sendiri adalah tindakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Robert Klitgard, korupsi terjadi karena tingginya monopoli dan diskresi serta kurangnya akuntabilitas. Korupsi memiliki dampak yang luas, yaitu pada tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi. Ada 4 aspek penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, yaitu aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, serta sistem yang buruk. Tindakan preventif atau pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan perbaikan sistem, misalnya peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib, serta penerapan prinsip good governance. Sedangkan untuk perbaikan manusia bisa dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus sudah kita tanamkan sejak dini adalah jujur, mandiri, peduli, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani. Kesadaran anti korupsi yang paling puncak berada pada spiritual accountability. Seseorang yang memiliki spiritual accountability yang baik tidak akan melakukan kerusakan termasuk perilaku korupsi, dikarenakan mengingat perjanjian bahwa hidup dipertanggungjawabkan kepada Tuhannya. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat yang baik. Saat telah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Penanaman nilai integritas dapat dilakukan dengan internalisasi. Internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Internalisasi ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan inside out dan pendekatan outside in. Internalisasi integritas akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan kedua pendekatan. Untuk terjadinya hal tersebut, maka diperlukan 1. Lingkungan yang berintegritas, misalnya perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. 2. Proteksi integritas, misalnya pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran atau diri. Dan yang ketiga, perubahan sistem nilai, misalnya jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran atau diri, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Bangun sistem integritas. Kita dapat membangun sistem integritas dengan yang pertama reframing culture, yaitu upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur seperti perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran, kita kembalikan orientasi atau konteksnya menjadi gotong royong yang sebelumnya adalah budaya yang sangat kuat di Indonesia. Yang kedua, seeding of integrity, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar, sehingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Terakhir, sistem integritas organisasi. Bank Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, dapat memerankan diri sebagai tunas integritas yang akan berjuang untuk memastikan terciptanya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Integritas menjadi budaya, integritas hadir dalam kehidupan keluarga, dan berusaha menjadikan organisasinya memiliki corporate culture. Oke teman-teman, berakhir sudah penjelasan mengenai materi aneka. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.